wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi ahsana khalqal insan wa adala wa alhamahu nural iman fa zayyanahu bihi wa jammala wa allamahul bayan fa qaddamahu bihi wa faddala wa afadha ala qalbihi khazainil ulumi fa akmala summa arsala alaihi sitran min rahmatihi wa azbala summa amaddahu bilisanin yutarjamu bihi amma hawahul qalbu wa aqala wa yakshifu anhu sitrahu alladhi arsala wa adlaqa bil haqqi magula wa afsaha bisyukri amma aulahu wa khawwala man alima hasala wa nataqa sahala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi akramahu wa bajjala wa nabiyahu alladhi arsalah fi kitabin anzalah wa asma fadlahu wa bayyana subula. Allahumma salli wa sallim wa sarrif wa majid wa azim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man qablahu ma kabbarallaha abdun wa halala. Ma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya hadirun al muhtaramun, di kesempatan pagi hari yang mulia ini kita akan membaca bab yang baru, babul hathi alal khusu'i fi shalah. Al-hathu sebagian ulama menafsirkan sama dengan at-tahridhu wa targhib, yaitu menganjurkan atau menghimbau alal khusu', untuk khusu' fi sholati, dalam salat. Hadis-hadis ini bertalian dengan anjuran Rasulullah, perintah Rasulullah agar kita dalam salat kita bisa khusyuk, karena itu yang menentukan nilai salat kita. Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman dan apakah di antara sifat-sifatnya? Di antara sifat-sifatnya alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang beriman yang beruntung ialah orang-orang yang dalam salatnya khusyuk. Oleh sebab itu, apapun yang bertentangan dengan khusyuk atau yang akan mengganggu kekhusyukan kita dilarang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-190 dan hadis yang pertama dalam babul hathi al khusyuk fi shalah, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ayyusalliyar rajulu muhtasiran, orang salat dengan meletakkan tangan di pinggang atau bertolak pinggang, karena itu akan mengganggu khusyuk. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bersumber dari satu sahabat, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Para aimatul hadis menyebutkan hadis ini adalah annan nahya lil karaha, larangan itu menunjukkan makruh. Wal lafdhu lil muslimin, dan lafaz hadis ini bersumber dari Imam Muslim. Wa ma'nahu, arti mukhtasiran, yaj'al yadahu ala khasiratih, meletakkan tangannya di atas pinggangnya, itu namanya mukhtasiran, atau dalam bahasa bebasnya bertolak pinggang.
Dalam hadis Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan anna dzalika fi'lul yahud fi salatihim. Orang yang salat bertolak pinggang itu adalah sama seperti Yahudi. Karena itu adalah pekerjaan Yahudi dalam salat mereka. Salat bertolak pinggang berarti salat dalam keadaan sombong menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu salat yang tidak berakhlak, dilarang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam makna ijmali disebutkan liyakun iqbaluka fi salati ka iqbalika ala Allah yaumal qiyamah. Salat itu ibaratnya tatkala kita menghadap Allah sama tatkala kita menghadap Allah kelak pada hari kiamat. Siapapun kelak pada hari kiamat yang berdiri di padang mahsyar di mauqif menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak seorang pun yang berani mengangkat kepalanya. Hendaknya kita posisikan, kita hadirkan diri kita pada saat salat kita menghadap Allah sebagaimana menghadapnya kita kepada Allah kelak pada hari kiamat. Itu agar bisa mengganggu kehusuan salat kita. Wa wuqufuka baina yadayhi wa huwa muqbilun 'alaik wa anta tunaji bi'adabin wa khusu'in. Yang lebih harus diperhatikan tatkala kamu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bukan hanya kamu yang menghadap Allah, Allah pun menghadap kepada kamu. Dan pada saat itu wa anta tunaji bi'adabin wa khusu'in. Kamu pada saat itu tunaji, mengajak bicara secara rahasia kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan adab, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tunduk patuh penuh hormat. Itu namanya khusyuk. Jadi kalau kita tanya apa itu khusyuk? Tunduk patuh penuh hormat, takbir, tunduk kita kepada Allah, patuh atas perintah Allah dan penuh dengan hormat. Itulah yang dikatakan khusyuk. Wa iyyaka an tatasabbaha bil yahud. Waspadalah, hindarilah untuk kamu menyerupakan diri kamu dengan orang Yahudi. Fatadau biyadika ala khasiratik kal maslub mimma yunafil khudu lil malikid dayyan. Oleh sebab itu, kamu jangan menyerupakan diri kamu dengan Yahudi dengan meletakkan kedua tanganmu di pinggangmu bertolak pinggang seperti orang yang dalam keadaan disalib, di mana perbuatan tersebut akan menghilangkan al-khudu. Al-khudu itu mendekatkan diri dengan merendahkan diri. Tapi kalau bertolak pinggang itu namanya sholat, artinya mendekatkan diri. Tapi kalau bertolak pinggang bukan dengan merendahkan diri, tapi dengan bersikap congkak kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Malikid Dayyan, Maharaja dan Maha membalas. Inilah adab salat. Salatlah dengan alaikum bisakina wal waqar, penuh dengan ketenangan, penuh dengan penampilan yang penuh haibah, penuh dengan penampilan yang penuh khusyuk dan khudu', penuh dengan penampilan yang menunjukkan dirinya hormat kepada Allah, ta'zim kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah. Begitulah cara orang yang sholat yang sebenarnya. Sehingga dari hadis ini dapat kita ambil fiqhul hadis. Yang pertama, an-nahyu an wad'il yadain 'alal khasiratain fi salati lianna dzalika yunafil khusyuk. Yang pertama yang perlu kita pahami, hadis ini mengajarkan hukum kepada kita. Hukum yang pertama, larangan meletakkan kedua tangan di pinggangnya, bertolak pinggang dalam salat. Lianna dzalika yunafil khusyuk. Karena tindakan seperti itu akan menghilangkan khusyuk, yaitu menghilangkan penampilan tunduk patuh penuh hormat. Kalau sudah orang bertolak pinggang berarti dia tidak tunduk, berarti dia tidak patuh, dan berarti dia tidak hormat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh sebab itu bertolak pinggang dalam sholat adalah dilarang. Yang kedua, karahatut tashbih atau karahatut tashabbuh bil mukhalifina wa qad nuhina anit tashabbuhi bihim fi jami' ahwalihim. Makruh menyerupakan diri dengan mereka yang melanggar perintah Allah. Dan kita telah dilarang untuk menyerupakan diri dengan mereka dalam semua keadaan. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerupakan diri kita dalam sholat atau di luar sholat, sama seperti orang Yahudi yang selalu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis yang lain, man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa menyerupakan dirinya, penampilan dirinya, cara berbicaranya, cara bersikapnya dengan orang lain, maka dia kelak pada hari kiamat akan dikelompokkan dengan orang yang dia menyerupakan dirinya. Kalau kita dalam salat kita berusaha untuk serupa dengan Rasulullah, mirip dengan Rasulullah, demikian juga dalam bertutur kata dan berkehidupan berusaha untuk serupa dengan Rasulullah, mirip dengan Rasulullah, maka kita kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebaliknya, apabila kita berusaha untuk menyerupakan diri kita, sikap kita, tutur kata kita, bahkan cara salat kita seperti orang-orang Yahudi, orang yang dilaknat oleh Allah dan dijauhkan dari rahmat Allah, maka kelak kita akan dikumpulkan bersama mereka. Begitu ancaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, an Anas radhiyallahu an, dari sahabat Anas radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza quddimal asya fabda'u bihi qabla an tusallil maghrib. Hadis muttafaqun alaih. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, idza quddimal asya, jika dipersembahkan makan malam, fabda'u bihi, maka mulailah dengan makan malam, qabla an tusallil maghrib, sebelum kamu salat maghrib. Hadis muttafaqun alaih. Jika kalau ada makanan lalu kita mau salat dulu atau makan dulu? Makan dulu. Ini ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini fabda'u bi aklihi ay wal amru indal jumhur lil nadab. Kata jumhur ulama, perintah ini untuk menunjukkan sunnah. Makna ijmali al khusu', khusyuk yang sudah kita sebutkan tadi, sirrus shalah adalah rahasia salat. Wa madaruha, tolak ukurnya daripada salat itu sendiri. Waqad amara syari', dan telah memerintahkan pemberi syariat Allah dan Rasulnya, bil muhafadhah, untuk selalu menjaga ala wasailih, untuk menjaga apa? Jalan atau menjaga sebab yang mendekatkan diri kita kepada khusyuk. Wal ibtiad, dan menghindarkan atau menjauhkan diri kita amma yunafi, dari perbuatan-perbuatan yang bisa menghilangkan khusyuk. Faman kana lahu mailun ila ta'ami wasyarabi wa huma bihadratihi fayambawi lahu ay ya'khudha minha talabuhu liyatafarrau li huduri salati biqalbin amirin bi khasyatillahi wa tadmiri kalamihi. Oleh sebab itu, karena kita diperintahkan untuk khusyuk, maka apapun yang bisa menghilangkan khusyuk kita hendaknya kita hindari, hendaknya kita jauhi. Oleh sebab itu, barang siapa yang ada makanan di hadapannya, maka hendaknya menghindar. Artinya sholat dulu, makan dulu baru sholat, karena makanan dan minuman yang ada di hadapan kita itu akan mengganggu kekhusyukan kita. Agar liyatafarrau li huduris shalah, agar kita betul-betul
melimpah ya, atau mempersiapkan diri ya, atau mengkhususkan diri untuk hadir dalam salat dengan hati yang penuh dengan kekhusyuan, dan juga agar kita penuh dengan rasa khusyuk, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga wa tadbiri kalam, dan bisa mengatur cara kita berbicara. Kalau kita pikirannya ke makanan dan minuman, akan terganggu kekhusyuan kita. Wa mislu ta'am wa syarab kullama yujibu at-tashwish. Sama seperti makanan dan minuman, harus kita hindari dalam sholat kita apapun yang mengacaukan pikiran kita dalam sholat. Yang kemarin sudah kita bahas, hendaknya tidak ada orang yang lewat di depan kita, hingga kita sholatnya di dekat dinding, di dekat tiang, atau di belakang orang yang lagi berzikir atau orang yang sholat, agar tidak ada orang yang lewat, karena orang yang lewat akan mengganggu kekhusyuan kita. Fayambawi idza khallasa min dalik, seharusnya melepaskan diri dari hal tersebut qabla dukhulihi fi sholati, sebelum masuk dalam salat, isti'dadan lil munajati, karena dia mempersiapkan diri untuk berdialog secara pribadi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu diperhatikan dalam salat kita. Fiqhul hadis, fikih hadis yang dapat kita ambil karahatus shalah bi hadratit ta'am, makruh salat di hadapan makanan, alladzi yuradu akluh, yang ingin dimakannya, lima fihi min istiwalil qalbi bihi, karena bisa menyibukkan hati kita dengan makanan atau minuman yang ada di hadapan kita, wa hadaha bi kamalil khusyuk, dan bisa menghilangkan kesempurnaan khusyuk. Oleh sebab itu, makan di hadapan makanan, salat di hadapan makanan atau di hadapan minuman itu adalah makruh. Dan ini merupakan bayanul ma'ani al-batinah, penjelasan arti-arti yang harus kita perhatikan secara batin dalam salat kita, allati tatimu biha hayatus shalah, yang kalau kita perhatikan hingga kita salat kita menjadi khusyuk, maka salat kita menjadi hidup. Apa kehidupan salat kita? Hudurul qalb wa tafahum wa ta'lim, madza qama al-'abdu ila salatihi fakana huwa wajhu wa qalbuhu, fakana hawahu wa wajhu wa qalbu ila Allah azza wa jalla. Ruh daripada salat, inti daripada salat ialah hadirnya hati kita di hadapan Allah, berusaha untuk memahami, kalau kita berdialog dengan Allah, sehingga kita berusaha untuk memahami arti-arti apa yang kita baca dalam salat, dan mengambil pelajaran tatkala seorang hamba berdiri di hadapan Allah, apa yang harus dia ambil pelajarannya, itu harus diambil pelajarannya. Oleh sebab itu, orang yang salat, keinginannya, wajahnya, hatinya hendaknya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang salat seperti ini, dalam sebuah hadis disebutkan, insarafa kayauma waladathu ummuh, orang yang salat penuh khusyuk, orang yang salat penuh tafahum dalam salatnya, betul-betul berdialog dengan khusus dengan Tuhannya secara rahasia, maka orang yang salat dengan cara ini keluar dari salatnya, dia akan keluar dari dosanya sama seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya tanpa dosa sama sekali. Ini pentingnya khusyuk dalam salat. Oleh sebab itu, apapun yang mengganggu kekhusyuan salat kita hendaknya kita hindari. Oleh sebab itu, hadis berikutnya, hadis yang ke-192 an Abi Dzar radhiyallahu an, dari Abu Dzar radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan atau bersabda, idza qama ahadukum, jika berdiri salah seorang di antara kalian fi sholati, dalam salat, fala yamsahil hasa, janganlah mengusap atau menyapu butir-butir pasir atau kerikil yang menempel di dahinya. Fa innar rahma
tuwajihuhu, karena kalau orang salat maka rahmat Allah selalu bersamanya. Rawahul khamsatu bi isnadin sahih wa zada Ahmad, ditambahkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dengan tambahan hadis wahidatan auda, kalau harus mengusap, usaplah sekali saja atau tinggalkanlah, atau tidak perlu mengusap, karena mengusap kepala itu akan mengganggu kehusuan kita dalam sholat. Yahrusus sari al-hakimu ala al-iltizamil khusu', sangat menginginkan Allah dan Rasulnya yang maha bijaksana, Allah subhanahu wa ta'ala, keharusan khusyuk dalam sholat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala wa yanha an kulli ma yata'allaq atau ma yashghalu balal musalli, Allah subhanahu wa ta'ala melalui baginda Nabi Muhammad melarang untuk melakukan apapun yang bisa menyibukkan hati orang yang sholat dalam sholatnya. Hatta al-hasa fi maudhi'is sujud, sampai kerikil atau butir-butir pasir yang nempel di dahinya pun tidak perlu dihiraukan. Idza lam yakun mustawiyan fala yaswal nafsa bi kathrati mashihi bi yadihi, kalau tidak mengganggu tidak perlu mengusap butir-butir pasir atau kerikil yang nempel di dahunya kalau tidak mengganggu. Dan barakhasa lahu syari' fi masah wahidah, kalau mengganggu, kalau sujud sakit seumpamanya, ya cukup diusap satu kali saja dalam sholatnya agar tidak mengganggu kekhusyuannya. Wa kana yanbawi lahu ayyamsahu qabla ad-dukhul fiha muhayyan maudhi'u sujudi atau maudhi'a sujudi. Seharusnya agar tidak ada pasir atau kerikil yang nempel di dahinya pada saat dia sujud dalam sholatnya, seharusnya disiapkan sebelum sholat, dibersihkan tempat sholatnya. Kalau ada pasir atau apa di dahinya, dibersihkan dahinya sehingga pada waktu sholat tidak sibuk untuk membersihkan dahinya. Wa hadza yadullu ala kamali i'tinai syari' bil huduri fi sholat. Ini menunjukkan perhatian yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kalau sholat hadir hati kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu diperhatikan secara seksama. Dari hadis Ahmad, sebetulnya itu ada lanjutan hadisnya, walafduhu an Anas an Abi Dzarrin, dari Abu Dzar, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang segala sesuatu, sehingga Abu Dzar mengatakan hatta sa'altuhu an masil hasa, semuanya aku tanyakan kepada Rasulullah apa yang aku ingat, sehingga aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang mengusap kerikil atau pasir-pasir kecil yang menempel di dahi. Maka Rasulullah mengatakan lakukan satu kali atau jangan sama sekali. Dalam hadis yang sama Rasulullah SAW menyampaikan la tamsail hasa wa anta tusalli, kalau bisa kamu jangan mengusap kerikil atau pasir-pasir kecil yang nempel di dahimu wa anta tusalli, sedangkan kamu dalam keadaan salat. Fa in kunta la budda fa'ilan, kalau kamu harus melakukannya fawahidatan litaswatil hasa, maka cukup satu kali untuk menghilangkan kerikil yang nempel di dahimu, menghilangkan butir-butir pasir kecil yang nempel di dahimu. Kenapa? Agar tidak mengganggu kehusuanmu. Kenapa? Karena disebutkan fa innar rahmata tuwajihuhu, orang yang sholat maka rahmat Allah selalu bersamanya. Sehingga fiqhul hadis yang dapat kita ambil, mazidu rahmatillah alal musalli, Allah itu membagikan rahmatnya kepada para hambanya, tapi pada waktu sholat Allah membagikan secara khusus, berarti tambahan rahmat dari Allah. Yang kedua, fiqhul hadis yang kedua, karahatu masil hasa fi shalah li'alla yastawila biwari a'maliha, makruh mengusap kerikil atau pasir-pasir, butir-butir pasir kecil yang nempel di dahi pada waktu sholat, karena kalau kita melakukan itu berarti kita menyibukkan melakukan perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Fiqhul hadis yang ketiga yang dapat kita ambil, ibahatu masil hasa marratan wahidah ittiqaan lima yu'dihi fi shalah. Kalau memang ada kerikil nempel di dahi atau butir-butir pasir menempel di dahi, takut mengganggu, menyakiti, supaya menjaga agar tidak mengganggu, tidak menyakiti,
Kalau harus mengusapnya cukup 1 kali dan tidak boleh lebih. Dan yang keempat, ihtimamu syari', perhatian Allah, perhatian baginda Nabi Muhammad bihuduril qalbi fi shalah, agar hadir hati kita dalam salat. Yang kelima, ihtimamu sahaba bisu'al amma ashkala alaihim minal ilm, perhatian para sahabat tentang apa yang sulit bagi mereka, yang kurang mereka pahami, mereka tanyakan kepada baginda Nabi Muhammad, yang menunjukkan sahabat-sahabat Nabi Muhammad memperhatikan tentang ilmu. Inilah di antara bab salat yang kita bahas pada saat ini, karena salat itu pada dasarnya termasuk rukun qalbiyah. Itu niat ya, bertalian. Yang paling penting dalam salat itu adalah khusyuk itu sendiri. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wala takun minal ghafilin, janganlah kamu termasuk orang yang lalai terutama pada saat salat. Dan ayat yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman yang beruntung? Dan siapa yang dikatakan orang beriman? Ciri orang yang beriman dan ciri orang yang beruntung karena imannya ialah kalau sholat mereka dalam keadaan khusyuk. Oleh sebab itu sampai ada ayat secara khusus menjelaskan kepada kita wala taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, jangan kamu mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Kalau kamu mabuk, kamu tidak akan paham apa yang kamu baca dan apa yang kamu ucapkan. Sebab itu kila sukara min kasratil ham, termasuk mabuk itu terlalu susah, terlalu banyak pikiran, itu juga mabuk namanya, mabuk pikiran. Itu juga akan menghilangkan kekhusyuan dalam salat, dilarang oleh Allah. Wa kila min hubbid dunya, sibuk memikirkan dunia akan mengganggu khusyuk juga. Dan ini waqala Wahab al-murad bihi dhahiruhu fa fihi tanbihun ala sakaratid dunya id bayyana fil illah hatta ta'lamu ma taqulun. Termasuk diantaranya jelas yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah khusyuk. Khusyuk tersebut termasuk akan menghilangkan khusyuk apabila kita memikirkan dunia. Oleh sebab itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita agar kita khusyuk dalam salat kita, bahkan menjanjikan dengan janji yang sangat luar biasa bagi orang yang khusyuk dalam salatnya. Apa janji baginda Nabi Muhammad? Man shalla rak'ataini lam yuhaddis nafsahu fiha bi syai'in minad dunya wa farallahu ma taqaddama min dambih. Begitu sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan beberapa perawi yang lainnya termasuk Ibnu Abi Saibah, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bersabda, barang siapa salat 2 rakaat lalu tidak membisikkan kepada dirinya dengan sesuatu apapun pada waktu salat, artinya salatnya dikosongkan pikirannya hanya untuk Allah, dikonsentrasikan hanya untuk Allah, meninggalkan pikiran dunia, meninggalkan pikiran apapun yang tidak bertalian dengan salat. Apabila ada orang yang salat seperti itu, maka dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang telah lewat. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur dengan keras tatkala melihat ada seseorang salat dan mempermainkan jenggotnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau khasha'a qalbu hada la khasha'at jawarihu." Secara bebas saya terjemahkan, orang ini sholat mainan jenggotnya, berarti sholatnya tidak khusyuk. Kenapa? Bukti kalau dia khusyuk, pasti anggota tubuhnya akan banyak diam, artinya tidak mempermainkan jenggotnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Begitu peringatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Hasan Al-Basri, diriwayatkan Sayyidina Hasan Al-Basri nadhar ila rajulin ya'bathu bil hasa,
melihat orang main-main waktu sholat, main kerikil. Wa yaqul, ada orang main kerikil lalu dia berdoa, Allahumma zawwijni al-hural ain. Jadi dia duduk, dia sambil berdoa, ya Allah kawinkan aku dengan bidadari. Tapi dia main kerikil. Faqala bi'sal khatib anta tahtubu hurul ain wa anta ta'bathu bil hasa. Orang bicara yang paling jelek caranya berbicara adalah kamu minta kepada Allah, meminang kepada Allah bidadari, tapi pada saat kamu berdoa meminta kepada Allah kamu main kerikil. Itu namanya kurang ajar. Minta kepada Allah tapi kamu main kerikil. Salat itu seperti itu. Salat itu adalah menghadap Allah. Salat itu adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tujuan daripada salat, intisari daripada salat, roh daripada salat, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan aqimis salata lidzikri, dirikan salat untuk mengingat aku. Begitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 14. Bahkan orang yang tidak khusyuk dalam salatnya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dia dengan keras, kam min qaimin hadduhu min salati at-tab wan nasab. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat An-Nasai, betapa banyak orang yang salat tapi jatah yang dia dapat dari salatnya hanya capek dan lelah. Salat ya, rukuk, sujud, berdiri, duduk, tapi dia tidak dapat apa-apa walaupun dia capek dengan salatnya. Kenapa? Karena dia tidak khusyuk dalam salatnya. Karena dalam hadis yang lain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, laisa lil abdi min salatihi illa ma aqala minha. Tidak ada jatah pahala bagi seorang hamba dari salatnya kecuali pada saat dia khusyuk dalam salatnya. Kalau kita salat 5 menit, khusyuknya 1 menit, yang dapat pahala dari Allah hanya 1 menit. Begitulah yang perlu kita perhatikan dalam salat kita. Harus kita waspadai, harus kita yakini dan harus kita pahami bahwa salat yang akan mendatangkan manfaat bagi kita, salat yang akan mendatangkan barokah bagi kita hanyalah salat yang khusyuk. 1/4 kita khusyuk dalam salat kita, maka 1/4 waktu itu aja pahalanya yang dapat pahala. 1/6 dalam salat kita yang khusyuk, dari salat kita, dari waktu-waktu salat kita, hanya 1/6 itu yang akan mendapatkan pahala dari Allah. Innal abda la yusalli salata la yuktabu lahu sudusuha wala usyruha wa inna ma yuktabul abdu min salatihi ma aqala minha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba berdiri di hadapan Allah salat tapi tidak mendapatkan tulisan pahala dari salatnya 1/6, 1/10 atau kurang dari itu, yang dia dapatkan catatan untuk mendapatkan pahala dari salatnya hanya sesuai dengan kekhusyuannya. Jadi khusyuk adalah yang menentukan daripada nilai salat kita. Berapa pahala kita, berapa manfaat salat kita tergantung kekhusyuan kita. Kalau kita tidak khusyuk, maka salat itu tidak akan membuahkan apa-apa. Kalau kita salat tidak khusyuk, maka doa yang kita munajatkan kepada Allah dalam salat kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk permohonan kita untuk menghindar daripada perbuatan kemaksiatan dan kedurhakaan tidak akan dikabulkan oleh Allah. Itulah yang dimaksud oleh baginda Nabi Muhammad, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang salatnya tidak mampu menjadikan dia jauh daripada perbuatan keji dan mungkar, maka dia tidak akan tambah dekat kepada Allah, tapi makin jauh dan makin jauh. Ini ancaman orang yang salatnya tidak khusyuk. Mudah-mudahan setelah kita membahas hadis ini, beberapa hadis yang kita bahas, insyaallah diberi kemampuan oleh Allah untuk khusyuk dalam salat kita, sehingga salat kita mampu membuahkan kemampuan meninggalkan perbuatan keji dan mungkar dan mendatangkan pahala, dan dengan demikian kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
bisnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisnil khatimah bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasul rabbi istajib li amin rabbi fanfa'na bi barakatihim rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa mu'afatin minal fitani wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.